Selamat siang, Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu. Jumpa lagi dengan saya, Vicky Nahak, mengudara di salah satu grup politik yang ada di Kota Temboa, yaitu Kota Ketik. Pada siang hari ini saya mencoba live terkait dengan beberapa hal baik. Yang kedua, saya akan mencoba untuk live terkait salah satu dokter yang melayani pasien umum tanpa memungut biaya. Tapi linknya ada, tapi beritanya kalian sudah dihapus. Nah, ini saya harus mengedukasikan kepada masyarakat. Yang kedua terkait dengan sedikit saya mau menyampaikan terkait dengan proyek fiktif TMMD itu sudah sampai di mana sejauh ini. Ini harus masyarakat juga harus ikut mengawal supaya jangan sampai kita hal-hal yang tidak beres terus kita diamkan terus menerus. Hal pertama yang akan saya sampaikan adalah seorang dokter di perbatasan RI-RDTL, sebut saja Dokter Andre, yang beberapa waktu yang lalu beritanya tembus sampai di Google. Tapi ketika saya mencoba untuk membuka, untuk membaca keseluruhan daripada berita tersebut, ternyata link beritanya ada, tapi isi beritanya sudah tidak ada. Nah, ini sebenarnya ini ada apa? Asal menyampaikan kepada publik, menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu, hal baik yang dilakukan oleh seorang dokter yang notabene adalah berasal dari Kabupaten Belu ini, Rai Belu ini. Ini patut kita apresiasi. Terlepas beliau menjadi seorang dokter, tapi beliau melayani masyarakat, pasien umum, tanpa memungut biaya. Ini adalah salah satu contoh. Hal-hal ini yang sedang kita publikasikan. Orang yang berbuat untuk masyarakat. Orang yang berbuat dengan sepenuh hati. Orang yang berbuat karena rasa cinta kepada rakyatnya. Orang yang mendedikasikan untuk pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kesehatan. Ini patut kita apresiasi. Tidak memungut biaya, melayani pasien umum tanpa memungut biaya. Ini adalah hal baik. Kenapa ketika kita mau masuk, kita mau membaca beritanya, sudah tidak ada. Mestinya hal-hal begini harus kita publikasikan, kita sampaikan agar memotivasi semua elemen masyarakat Kabupaten Belu. Kami masyarakat perbatasan ini mau buka, ambil itu link berita, mau baca kok. Linknya ada tapi beritanya sudah tidak ada. Di sini timbul pertanyaan, sebenarnya ini ada apa sebenarnya? Apakah yang dilakukan oleh seorang dokter ini, Dokter Andre ini, kurang baik? Sedangkan kami masyarakat kecil, kami senang. Kami mengapresiasi ini. Kenapa saya menyampaikan begini? Karena Dokter Andre melayani pasien umum tanpa memungut biaya. Walaupun profesinya seorang dokter, mendapat profesi dokter itu membutuhkan perjuangan, bahkan mengeluarkan materi untuk mendapatkan gelar dokter. Tapi karena rasa cinta, rasa memiliki, melihat masyarakat yang hidup seperti begini, ada beban yang terdalam dalam nurani seorang dokter Andre, sehingga dia melayani masyarakat dengan penuh cinta dan ketulusan tanpa meminta untuk dibayar.
Ini patut diapresiasi dan patut untuk kita bangga memiliki dokter seperti Dokter Andre yang ada di perbatasan RT ini. Tapi tidak apa-apa, dokter, walaupun isi beritanya sudah tidak ada lagi, tapi setidaknya pernah menembus Google dan sudah dibaca oleh masyarakat. Artinya ini adalah sesuatu hal yang baik. Karena saya tahu bahwa Dokter Andre tidak mencari sebuah popularitas. Dokter Andre juga tidak mencari supaya dia disanjung-sanjung. Tapi memang saya melihat ini mungkin tumbuh dari dalam lubuk hati yang paling dalam. Untuk melayani masyarakat dalam bentuk kesehatan. Sesuai dengan basic yang dimiliki oleh Dokter Andre. Tetaplah berkarya Dokter Andre. Tetaplah menjadi orang baik. Orang yang melayani masyarakat dengan penuh cinta. Apa yang dokter lakukan ini adalah hal yang baik, yang mungkin memberikan contoh kepada kami semua. Baik Bapak Ibu, masyarakat Kabupaten Belu, pencinta grup politik Kota Ketik. Bicara terkait dengan seorang dokter di perbatasan yang melayani pasien umum secara gratis tanpa memungut sebuah biaya. Saya mau mencoba untuk menyampaikan sedikit terkait dengan TMMD. Beliau sama mengisahkan kisah yang sampai hari ini tak kunjung berakhir. Menolak lupa. Bapak Ibu pencinta grup politik Kota Ketik, masyarakat Kabupaten Belu. Beberapa bulan yang lalu kita mendengar bahwa ada proyek TMMD yang diduga proyek tersebut fiktif. Dananya cair 100%, tapi proyeknya tidak jelas, tidak ada. Kami sebagai masyarakat Kabupaten Belu, kami mempertanyakan sudah sejauh mana penanganan proses secara hukum ini. Agar kami masyarakat kecil, masyarakat Kabupaten Belu, masyarakat perbatasan mendapatkan sebuah kepastian hukum. Karena kami yakin bahwa hukum di Republik ini tidak tajamnya ke bawah dan tumpulnya ke atas. Saya pinjam kata-kata dari Bapak Komisi 3 DPR RI, ya Bapak Beni Kabur Harman. Kalau setidaknya hukum itu tidak bisa tajam ke atas, minimal dia tajamnya ke samping, biar seimbang. Artinya kami masyarakat kecil mengharapkan agar kasus TMMD ini digelar secara transparan dan disampaikan kepada publik. Pihak-pihak yang terlibat dalam proyek fiktif tersebut, harus mempertanggungjawabnya di mata hukum, agar masyarakat kecil mendapat sebuah yang namanya kepuasan. Kami menunggu, kami diam bukan berarti kami tidak tahu. Kami diam bukan berarti kami lenyap di telan bumi. Kami diam sambil mengamati sejauh mana prosesnya. Saya kira proses ini tidak kunjung mendapatkan sebuah kepastian keadilan. Maka pasti kami sebagai elemen masyarakat, pasti kami juga punya cara yang lain untuk menggugah publik ini, untuk terus kita mengontrol sejauh mana kasus atau proyek. Sedikit saya menggaris ke belakang. Beberapa waktu yang lalu kita dilanda yang namanya COVID-19. Di situ masyarakat Kabupaten Belu yang terdiri dari 6.577 yang mendapatkan yang namanya hak sebagai korban daripada COVID-19 untuk pemulihan, mendapatkan bantuan. Kata pemerintah daerah, dalil berganti dalil bahwa ada penobelan data 6.577. Sampai hari ini kami tidak tahu itu uangnya itu adanya di mana. Jangan sampai kuat dugaan saya, uang daripada haknya masyarakat kecil yang 6.577 ini yang dialihkan untuk proyek TMMD. Yang hari ini kita tahu nihil.
Oleh karena itu, Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, sudah saatnya kita bergandeng tangan, kita bersuara untuk sebuah hal ketidakberesan yang terjadi di Rebellion. Kita mau pemerintahan ganti pemerintahan itu Belu menjadi lebih baik. Dan kita juga mau ada oknum-oknum yang terlibat atau merugikan masyarakat Kabupaten Belu, harus kita suarakan. Bila perlu kita pangkas dan ratakan agar tidak menjadi sebuah wabah penyakit yang timbul setiap tahun. Oleh karena itu, Bapak Ibu pencinta grup politik Kota Ketik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan sebagai elemen dari masyarakat kecil, masyarakat perbatasan. Kasus TMMD, saya mengajak seluruh lapisan masyarakat kabupaten, mari kita bersuara dan kita kawal agar prosesnya menjadi terang benderang, agar mendapat kepastian secara hukum, agar mendapat kejelasan bagi masyarakat kecil di Kabupaten Belu. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Senantiasa Tuhan menyertai, membimbing langkah hidup Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Selamat siang, Tuhan memberkati semua.